Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes memberi pesan kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes bab 2 ayat 15. Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, ia bersabda, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Yohanes bab 3 ayat 16. Terasa ada pertentangan antara kedua ayat ini. Karenanya, bagaimana kita merekonsiliasikan kedua ayat ini? Dunia kita adalah manifestasi kebaikan Allah. Namun karena dosa manusia, kita juga melihat berbagai distorsi dan kegelapan. Di satu sisi, terjadi wabah penyakit dan bencana alam, dan di sisi lain, ada korupsi serta imoralitas dalam setiap lini birokrasi pemerintahan dan masyarakat. Ini semuanya membuktikan bagaimana dosa telah memperkenalkan unsur-unsur tidak murni ke dalam ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Kejadian bab 1 ayat 31. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh ayat 1 Yohanes bab 2 ayat 15 tadi? Di sini tentunya Yohanes tidak mengajar kita untuk menolak ciptaan Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, dunia tempat kita tinggal ini adalah salah satu pencerminan paling kuat tentang kebaikan dan kasih Allah. Yohanes menggunakan kata dunia untuk hal-hal yang terasingkan, teralienasikan dari Allah. Dia berbicara mengenai wilayah yang berada di bawah pengaruh kekuasaan iblis, penguasa dunia ini. Yohanes bab 12 ayat 31. Dalam artian ini, dunia adalah bagian dari masyarakat manusia yang kehidupannya didorong oleh keangkuhan dan banyak hasrat pribadi yang menyimpang, yang jelas tidak berasal dari Allah, malahan beroposisi atau melawan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih apa yang akan kita cintai. Namun, kebebasan kita tidaklah lengkap
selama kita memperkenankan apa saja yang lain, termasuk hasrat-hasrat atau kecanduan-kecanduan yang merusak, untuk menggeser tempat kasih Allah sebagai sumber dan objek dari hasrat-hasrat kita yang terdalam. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Yohanes bab 8 ayat 44. Bila mana iblis tidak dapat membujuk kita untuk menyangkal Allah atau menyangkal Yesus, maka dia akan mencoba untuk menyeret kita agar menjauh dari Allah, menjauh dari Yesus, sedikit demi sedikit, dengan janji-janji kosong dan rasa aman yang palsu dalam hal-hal yang tidak dapat bertahan lamanya. Hanya Yesuslah yang dapat memuaskan kerinduan dan hasrat hati kita yang terdalam. Jika kita membuat Yesus sebagai harta kekayaan kita, maka otomatis kita akan memperoleh kekuatan nyata untuk mengalahkan iblis dan segala tipu dayanya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menciptakan kita karena didorong oleh suatu hasrat agar kita mengenal Dia dan mengasihinya sepanjang segala masa. Namun di lain pihak, iblis berketetapan hati untuk menjauhkan diri kita dari Allah dengan melibatkan kita dalam kelekatan-kelekatan tidak sehat pada hal-hal baik yang telah diciptakan oleh Allah. Iblis membujuk kita agar terjerumus lebih dalam lagi kepada hasrat-hasrat manusiawi kita yang tak terkendali, untuk menumpuk harta kekayaan lebih lagi, untuk mengumpulkan gelar akademis lebih banyak lagi, untuk mengejar karir, status, dan jabatan lebih tinggi lagi, dengan menghalalkan segala cara yang merugikan dan mencelakakan orang lain. Iblis dapat saja menjanjikan kebebasan, kenikmatan, dan keamanan. Namun ingatlah bahwa dia biasa menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus bab 11 ayat 14. Tentang iblis sebagai tukang bohong, Yesus bersabda sebagai berikut, "Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Ia adalah pendusta dan bapa pendusta." Yohanes bab 8 ayat 44. Hasrat-hasrat buruk dan sikap serta perilaku yang mementingkan diri sendiri tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada orang yang bersangkutan. Orang itu tidak akan menemukan kebahagiaan sejati dalam kecanduannya pada berbagai kenikmatan duniawi. Ujung-ujungnya yang didapat adalah kekecewaan, kehampaan, dan kesendirian. Inilah perangkap kekal si iblis. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya Yesus mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita. Dia hidup dan mati sehingga dapat memenangkan jiwa kita. Yesus menawarkan kepada kita cinta kasih, sukacita, dan kedamaian yang sejati. Hal-hal ini bersifat kekal. Kita dapat mulai mencicipinya dengan mengatakan tidak kepada iblis dan ya kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita membuat pilihan dengan bijaksana. Marilah kita menjaga hati kita dan berhati-hatilah kemana kita memusatkan afeksi-afeksi kita. Yesus adalah pribadi yang paling baik hati, paling mengasihi. Tetapi di lain pihak, iblis adalah pembunuh dan pendusta. Marilah kita berhenti mendengarkan rayuan-rayuan dunia dan godaannya yang menyesatkan. Marilah kita berkata ya kepada Yesus dan memberikan cinta kasih kita kepadanya. Baiklah kita semakin menghasrati kasih Allah yang merupakan sumber kebahagiaan yang tak pernah gagal.
bukannya segala macam nafsu dan kecanduan akan hal-hal yang beraroma dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mohon semoga kelahiran putra-Mu sebagai manusia baru membebaskan kami dari perbudakan manusia lama, sehingga kami dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.